Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mendaki di Sunan Pangkat ya. Yang mana di sini tuh lokasinya di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Nah ini kita mencoba naik ya. Nah ini habis hujan, jadi harus ekstra hati-hati karena di sini tuh banyak sekali pohon-pohon daun bambu yang nempel di pundak-pundakannya ini ya teman-teman. Nah, ini jadi di sini dikasih ini ya, tempat apa semacam pegangan tangan. Nah, ini sudah dicor ya teman-teman. Semoga tidak hujan ya hari ini, karena cuacanya hari ini mendung ya posisinya. Mendung sangat syahdu. Iya, semoga tidak hujan kan. Tetapi memang mengingatkan kita ya pada masa pejalan-pejalan kuno, pejalan suci, Tirta Yatra, Dharma Yatra. Nah, ada terkesan sebuah semangat ya, spirit. Kalau dari segi sejarah, ya. Ini dulunya itu gimana historinya kan? Jadi memang prasasti-prasasti tertua yang pernah ditemukan era Tribhuwana Tunggadewi ya. Ada kemudian arca Mahadewa, Siwa Mahadewa itu setinggi 2 meter yang saat ini itu dipindahkan ke Museum Pim Trowulan. Sehingga kemudian keberadaan sumber mata air panas dan sekitarnya diduga menduduki 4 hal, yaitu pemujaan, persajian, pertapaan, dan asrama Kadewa Guruan. Nah itu. Oke, kita naik ya teman-teman. Jadi ini dibagi 2 ya jalannya, untuk naik dan untuk turun. Jadi jalannya agak berliku-liku, belok-belok maksudnya. Berkelok-kelok, jojlok. Kalau naik namanya sumit ya. Iya. Nah ini ada banyak sekali pengunjung di sini ya teman. Habis camping ya mas? Oke. Di sini memang ada semacam bumi perkemahan ya teman. Di atas sana nanti kita akan coba ngecek. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat ya kalau naik di sini. Nah memang jalannya ini sangat terjal dan harus hati-hati ya teman. Pemirsa, kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam yang dikenal adalah makam Waliullah di atas awan. Jauh ya, dalam sebuah proses tangga pendakian gitu ya, sekitar 800 anak tangga dari tempat parkir kendaraan. Ya, parkirnya sangat murah meriah juga, dan kita akan bisa menuju bersama para perziarah lainnya menuju sebuah kompleks makam keramat yang dikenal dengan Sunan Pangkat atau makam Kerapia, yang berada di Desa Padusan, lereng utara dari Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sehingga berbagai macam fenomena tentang sejarah, tentang Sunan Pangkat ini coba kita kemudian uraikan sedikit demi sedikit, satu persatu.
Tidak bisa dipungkiri memang di Jawa ini silih berganti peradaban. Dari peradaban satu ke peradaban yang lainnya. Dari masa prasejarah megalitik berubah menjadi kebudayaan Dongsonian, masa perunggu. Kemudian seiring dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara, muncul pusat-pusat peradaban Hindu-Buddha yang sangat megah pada masanya. Muncul Candi Borobudur, Prambanan, Pelaosan, ya, termasuk kemudian berbagai macam candi yang sangat megah, Ratu Boko yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian seiring bergantinya kemudian dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur termasuk ke Pulau Bali, ternyata memunculkan sejarah kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan Majapahit yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka, menghubungkan jalur-jalur dan pusat-pusat perdagangan dari Eropa, Laut Merah, Arab, Persia, India, Melayu, sampai Tiongkok. Seiring dengan perkembangan perdagangan inilah kemudian muncul dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Muncul kesultanan seperti Samudra Pasai, Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram. Dan terus silih berganti peradaban ini sampai kemudian masuk dan berkembangnya era kolonial orang-orang Eropa menjajah Nusantara. Dan kemudian saat ini kita coba kemudian mengkaji ya bagaimana kemudian Ki Danurejo atau cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Kerapia atau Sunan Pangkat ini juga memainkan peranan penting dalam salah satu situs religi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Majapahit yang mampu ya mengarungi samudra dengan Empu Nala dan Empu Adityawarman, Mahapati Gajah Mada, telah kemudian memainkan peranan penting dalam proses-proses perdagangan dan masuknya Islam di Majapahit. Makam-makam Troloyo yang berangka tahun Saka dan makam tertua tahun 1372 masa Raja Hayam Wuruk telah berada di Troloyo. Syekh Jumadil Kubro memainkan peranan penting ya dalam kemudian diduga proses masuk dan berkembangnya Islam yang ada di Istana Majapahit yang ada di Trowulan. Ya. Gerimis rintik-rintik di lurung Gunung Welirang, kita mencoba mengungkap sepanjang kazana yang sangat langka ya, tapi bersumber pada literasi-literasi yang ada, misalnya Habib Mustofa, Denis Lombat, Antoni Reid, maupun kemudian Uka Chandra Sasmita gitu ya, dan LC Louis Damai. Ini adalah salah satu kemudian dalam bukunya mengungkap bagaimana kemudian masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, termasuk Islam yang ada di Majapahit. Salah satu yang diteliti oleh LC Louis Damai, Charles Louis Damai, ini adalah Troloyo. Ternyata berbagai macam inskripsi mengindikasikan akulturasi, toleransi ya, terutama kemudian ragam-ragam hias nisan yang menyerupai prasasti dengan hiasan Makara, Surya Majapahit, kemudian Kalamerga yang tersamat, segitiga tumpal, Kantausaka, termasuk di samping itu ada kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran, doa-doa, dan berbagai macam kemudian inskripsi epigrafi Arab. Dan di sini menandakan semacam masuk dan berkembangnya Islam di Majapahit secara damai, secara pelan-pelan. Sehingga kemudian idiom-idiom atau berbagai macam kemudian ikonografi masih bercampur dengan tradisi lokal Majapahit. Tidak hanya kemudian dalam aspek artefak, nisan masih seperti prasasti. Makam-makam wali masih berbentuk punden berundak-undak. Gapura masuk masih menggunakan gapura ringin lawang seperti di Sunan Giri, seperti kemudian Bajang Ratu seperti masuk di makam Sunan Ampel, dan masjid-masjid masih menggunakan atap tumpang 3 mustoko dan berbentuk semacam mandapa. Dan ini semacam akulturasi. Ternyata tidak hanya fisik saja, dari segi penyebutan. Jadi pangeran untuk menerjemahkan Allah, kemudian sholat
diterjemahkan sebagai sembahyang atau sembah kepada Sang Hyang. Termasuk tempat sholat disebut langgar atau yang mirip dengan sanggar pamujan. Termasuk kemudian saum diterjemahkan poso, seorang ulama diterjemahkan pendito, dan seorang tilmi, tilmidun adalah seorang pelajar, itu diterjemahkan santri ya, berasal dari kata sastri atau cantri atau cantrik. Dan ini semacam sehingga kemudian Islam awal yang masuk di Majapahit ini masih masih memiliki identitas sebagaimana kemudian orang-orang lokal yang ada di Majapahit. Jadi ternyata hujan ya, jadi hujan semoga tidak deras. Kita kemungkinan sekitar 10 menit lagi kita akan sampai kepada kompleks Sunan Pangkat ya. Sunan Pangkat ini memang berada di atas sebuah gunung, dan memang tidak hanya kemudian Sunan Pangkat, jika kita melihat ya di Sunan Giri itu juga di atas gunung, di Sunan Derajat itu di atas gunung, di Sunan Muria apalagi di atas gunung, termasuk di Sunan Gunung Jati itu di atas gunung. Dan memang pada masa Majapahit akhir ini ada memang yang dikenal di Jawa ini dengan zaman para wali. Ya, kita tahu bahwasanya para wali antara lain adalah Sunan Giri atau Maulana Malik Sunan Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Dan ini pada rentang tertentu dalam waktu sejarah Jawa dikenal dengan zaman para wali atau zaman Kualen. Ternyata agak-agak deras ini ya. Di mana ini ya? Kita lanjutkan ya perjalanan kita ya. Aku ini agak kita percepat ya perjalanannya. Ya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, wa khususan ila rohim Mbah Dayang Sunan Pangkat Kidanurejo bisiril Fatihah. Jadi ini masyarakat dan inilah lokasi ya, lokasi makam sang wali yaitu yang Sunan Pangkat ya, dan di sana sebelah sana yaitu makam yang dipercaya sebagai istrinya. Rahayu, 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 wa khususan ila rohi Mbah Eyang Putri Sri Gati bisiril Fatihah. Dan di sini ya petilasan dari sang penjaga sang wali yang dipercaya sebagai macan putih gitu ya. Yang macan putih, rahayu, rahayu, rahayu. Yang wilayah yang sekali jagat bawah yang sekali kacang, sekali mayang. Selain keberadaan makam wali di Kidanurejo atau Sunan Pangkat ya, ada beberapa artefak seperti altar pemujaan, kemuncak atau Prawata Girinata ya. Di sini ada relung ya, yang dimana kemudian dipercaya di sini ada semacam tempat persajian, dan di sana juga ada beberapa artefak lainnya ya.
Rahayu, Rahayu. Mbah putunipun sowan Om Wilahing Sekaring Jagat Bawana Langing Sekaring Kacang Sekaring Mayang. Jadi ada beberapa fragmen pinggiran batu candi serta sebuah altar ya, altar pemujaan yang diduga memang artefak-artefak ini diduga pada masa kerajaan Majapahit karena memang inskripsi angka tahun yang ditemukan masa Tribuana, masa Majapahit yang ada di bawah yang sudah dipindahkan ke Museum Pim Trowulan ya. Bersama kemudian beberapa arca yang lainnya memang diduga pada masa lalu ada semacam tinggalan para resi ya yang diduga memang adalah semacam pertapaan, persajian, pemujaan dan diduga ada asrama Kadewa Guruan. Kemudian peranan dari sang wali ini memang diduga pada masa-masa Mataram atau masa-masa akhir dari kerajaan Majapahit dan memang ada semacam berita tradisi sebagaimana Sunan Pangkat ya Kinder Danurejo yang ada di lereng Gunung Welirang ini atau juga Sunan Sayyid Marzuki yang ada di lereng Gunung Anjasmara. Ini ada cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwasanya memang sang wali ini pada masa perkembangan agama Islam terutama pada masa Sultan Agung menaklukkan Surabaya tahun 1624 ya, termasuk menaklukkan Madura dan Wirasaba yang merupakan cikal bakal dari Mojokerto atau setelah runtuhnya Majapahit menjadi semacam Kadipaten Wirasaba ini juga ditaklukkan Sultan Agung tahun 1626 ya, sebagaimana Jaya Stamba yang ditancapkan di situs Kedaton atau Sumur Umpas. Kemudian ada semacam berita tradisi bahwasanya setelah berada di bawah kekuasaan Mataram Islam ada peranan ulama gitu ya untuk membatasi daerah masyarakat kerajaan dengan para pertapa yang ada di atas gunung masih banyak. Jadi diduga pada tahun 1624 seiring dengan penaklukan Mataram Islam atas Jawa Timur masih banyak para pertaka, para resi ya, para pertapa, para resi yang tinggal di atas gunung, di Gunung Welirang, Arjuno, Anjasmara dan Penanggungan, yaitu di mana kemudian Tomo Pires ya di awal abad ke-16 memang menulis ada sekitar 100.000 para pertapa, baik itu kili para pertapa wanita maupun para pertapa laki-laki yang sampai kemudian moksanya. Semoga kemudian bermanfaat.